Selebtuber, dunia maya kembali dihebohkan dengan sebuah kasus yang bikin publik langsung geger. Bukan cuma karena dugaan kekerasannya, tapi juga karena kasus ini pertama kali justru dibongkar oleh teman korban sendiri. Sebuah postingan yang viral ya guys, yang diunggah ke media sosial langsung menyulut perhatian netizen dan menyeret nama seorang public figure, Erin. Dari situ muncul berbagai dugaan serius, mulai dari kekerasan fisik hingga pelanggaran hak. Dan belum reda kehebohan itu, korban dikabarkan langsung melapor ke polisi. Sementara di sisi lain, Erin justru mengambil langkah berani dengan melaporkan balik. Lalu, sebenarnya apa yang terjadi di balik kasus ini? Fakta atau hanya narasi yang belum terbukti? Mari kita bahas lengkap hanya di Selebtube TV. Kasus ini mencuat setelah salah satu teman dari ART yang diduga menjadi korban, yang juga disebut-sebut bekerja di lingkungan yang sama, mengunggah sebuah postingan ke media sosial. Dari unggahan itulah muncul dugaan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh sosok bernama Erin, mantan istri artis Andre Taulany. Postingan tersebut kemudian menyebar ke berbagai platform, mulai dari tweet hingga Instagram. Dan seperti biasa, begitu viral, publik langsung ramai berspekulasi. Dalam narasi yang beredar, korban diduga mengalami kekerasan fisik, bahkan gaji yang disebut-sebut ditahan, ponsel yang dibanting, hingga pakaian pribadi yang tidak diperbolehkan dibawa. Dan kejadian tersebut terjadi di kawasan Bintaro. Namun perlu digarisbawahi ya Selebtuber, semua ini masih berupa dugaan yang berasal dari narasi yang beredar di media sosial. Setelah kabar ini viral, korban akhirnya mengambil langkah hukum. Korban dilaporkan telah membuat laporan resmi ke pihak kepolisian. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP 1680-4/2026 di Polres Jakarta Selatan pada tanggal 29 April 2026. Kasus ini pun kini diselidiki dengan dugaan penganiayaan berdasarkan pasal 466 KUHP. Namun saat ini statusnya masih dalam tahap awal penyelidikan. Artinya, pihak kepolisian masih mendalami kronologi kejadian dan mengumpulkan bukti. Jadi, belum ada kesimpulan final. Benar telah datang ke SPKT Polres Metro Jakarta Selatan seorang perempuan yang berinisial H, yang menurut pengakuannya mengalami kekerasan fisik. Kemudian diterima dan dibuat dalam laporan polisi nomor laporan polisi 1680-4 Romawi 2026 Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 29 April 2026. Dan dalam laporan polisi tersebut sebagai terlapor adalah seorang perempuan berinisial RWT. Perkara yang dilaporkan tersebut diduga penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 466 KUHP Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023. Kejadiannya terjadi di hari Selasa tanggal 28 April 2026 jam 15.00 WIB di Jalan Bunga Mayang 8 Bintaro, Jakarta Selatan. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, nanti perkembangannya akan disampaikan kembali. Terima kasih. Gini rekan-rekan, ini kan LP kan baru kita terima. Kemudian setelah diterima kan tentunya didisposisi nanti unit mana yang menangani, kemudian baru didalami terkait dugaan-dugaan penganiayaan dimaksud. Ya, nanti perkembangannya kita sampaikan kembali. Kalau penganiayaan mestinya kan ada, kemungkinan sudah ada. Dan hasilnya kan nanti kita lihat hasil dari diskusi. Pak, tadi ada tim penelusuran ke sana, tadi kata pihak RW katanya ada mediasi gitu Pak, mungkin ada nyampe ke laporan di Polres. Saya belum sampai dapat info seperti tersebut. Ya mungkin kalau dari itu ya monggo silahkan saja. Di tengah ramainya pemberitaan, pihak Erin pun akhirnya angkat suara. Bukan hanya memberikan klarifikasi, tapi juga mengambil langkah hukum. Erin disebut melaporkan balik ART tersebut dengan dugaan pencemaran nama baik. Pihaknya menilai narasi yang beredar terlalu menyudutkan dan belum tentu benar. Jadi saya sudah mengetahui apa yang dilaporkan oleh penyalurnya itu dan saya punya bukti-bukti semuanya. Jadi malam ini saya akan melaporkan balik atas pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada saya, karena semua bukti-bukti yang udah dituduhkan oleh pihak mereka itu
saya akan laporkan balik lah, karena kan ini pencemaran nama baik. Jadi biarkanlah semua proses ini dijalankan oleh kepolisian, pihak yang berwajib untuk untuk prosedur semuanya. Berarti membantah soal melakukan dugaan penganiayaan, Mbak ya? Sangat membantah, dan saya akan melaporkan balik pihak yang memfitnah saya, melaporkan saya. Saya akan dengan sangat percaya diri karena saya tidak melakukan apapun. Jadi saya akan menindaklanjuti karena memang pembantunya itu bermasalah dan yayasannya ini tidak tahu apa-apa sebenarnya dan menuduh saya, dan akhirnya dia bikin laporan dan akan saya kontur. Berarti malam ini akan melaporkan, Mbak ya? Ya, malam ini saya akan pergi ke Kapolres Jakarta Selatan di Panglima Polim. Saya akan melaporkan untuk tuduhan apa yang udah mereka laporkan dan pencemaran nama baik. Dan pada hari Kamis 30 April dini hari, Erin mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk melaporkan balik ART-nya. Gimana Mbak Erin kedatangan ke Polres? Agendanya apa, Kak? Agendanya kita mau bikin laporan pencemaran nama baik. Kita bikin laporan dulu ya. Terkait yang sore itu dilaporkan juga, Kak? Iya. Mungkin apa yang dibawa buktinya, Kak? Semua bukti saya udah pegang CCTV, bukti share penyalur dan segala macam. Tapi berarti membantah ya tuduhannya ya? Sangat membantah. Jadi saya ini udah menyemarkan nama baik saya ya. Jadi udah nggak ada ampun. Atau mungkin sebelumnya ada permasalahan dengan yang bersangkutan, Kak? Nggak ada. Terima kasih ya. Saya punya laporan dulu ya. Iya. Terima kasih. Kak. Seperti biasa nih guys, netizen langsung ramai berkomentar. Bahkan ada yang menyinggung soal salah satu alasan Andre dan Erin bercerai karena adanya dugaan KDRT. Hal ini terjadi karena bocornya hasil putusan cerai Andre dan Erin dari Mahkamah Agung. Nggak mungkin ART melaporkan tanpa sebab. Dari postingan ART-nya, mungkin ini salah satu penyebabnya Erin marah, tapi tidak membenarkan kalau emang ada penganiayaan. Kasus seperti ini memang sensitif karena bukan hanya soal benar atau salah, tapi juga menyangkut nama baik, kepercayaan, dan kehidupan seseorang. Di era media sosial seperti sekarang, sebuah cerita bisa langsung viral, bahkan sebelum semua fakta benar-benar terungkap. Jadi Selebtubers, menurut kalian apakah kasus seperti ini lebih baik langsung diviralkan atau seharusnya diselesaikan dulu secara kekeluargaan? Dan satu lagi nih, apakah media sosial saat ini membantu mengungkap kebenaran atau justru memperkeruh keadaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys, karena di balik setiap cerita viral selalu ada dua sisi yang belum tentu kita tahu sepenuhnya.